Oke, ya ini perkenalkan, nama saya adalah Sunufat Latif. Saya adalah awardee beasiswa LPDP. Saya menerima beasiswa LPDP ini tahun 2016. Daftarnya 2015, berangkatnya 2016. Saya mendapatkan beasiswa LPDP ke King's College, University of London, UK. Nah, teman-teman semuanya, bahwa kita semuanya ini punya mimpi, punya cita-cita bahwa pendidikan harus tinggi-tingginya. Nah, oleh karena itu Anda sangat tepat sekali kalau hari ini bergabung, karena di sini saya akan sharing tentang bagaimana saya bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, nanti langkah-langkah ini bisa Anda tiru, dan apa yang saya sampaikan ini sudah berkali-kali saya sampaikan di seminar beasiswa LPDP, dan banyak teman-teman yang juga mendapatkan beasiswa LPDP dari apa yang saya sharingkan ini. Nanti saya juga akan membagikan aplikasi saya ke teman-teman. Silahkan dicontek ya, diganti namanya, diganti jurusannya, diganti kasusnya. Nanti silahkan dicontek, Anda gunakan sebaik-baiknya supaya nanti Anda juga bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Saya pernah ada cerita, suatu hari saya mengisi seminar di ITS, waktu itu belum berangkat ke Inggris, itu bulan Februari, saya masih ingat, saya berangkat bulan September. Ternyata waktu di seminar di ITS Surabaya itu saya membagikan strategi sama yang hari ini saya bagikan. Kemudian waktu pulang itu saya bagikan aplikasi saya suruh oke, contek punya saya ini. Dan alhamdulillah waktu di Kings itu ada salah satu mahasiswa yang menghampiri saya, katanya dia pakai aplikasi punya saya itu. Jadi ini bisa Anda contek, tinggal ganti nama, tinggal ganti kasusnya aja, intinya itu yang diminta sama LPDP. Gitu ya. Oke, sebelumnya untuk membangunkan mimpi-mimpi kita semuanya, saya ingin sharing tentang universitas saya. Mungkin ada teman-teman yang sudah nonton videonya. Oke, ini adalah kampus saya ya. Oke, itu adalah kampus saya ya. Video perkenalannya. Ini untuk menyemangati teman-teman yang mau studi ke luar negeri ya. Ya, luar negeri maupun dalam negeri semuanya sama. Kita semua punya mimpi yang sama, yaitu melanjutkan studi ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat ini beasiswa sudah menjadi tren, sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau mimpi, mau bercita-cita untuk melanjutkan studi kita, maka salah satu caranya adalah dengan menggunakan beasiswa ini. Nah, dulu mungkin waktu saya masih lulus lulus S1, dulu untuk beasiswa itu sangat jarang sekali. Dulu waktu masih ada itu yang namanya beasiswa Chevening sama AAS. Tapi itu juga sulit. Nah, kemudian LPDP itu keluar baru tahun 2013, itu baru keluar. Nah, saya dapat 2015, berangkatnya 2016. Nah, sekarang LPDP buka dan sekarang semua jurusan dibuka. Kalau tahun lalu masih ada batasan
kampus ini jurusannya A, kampus ini jurusannya B, tapi kalau yang 2021 ini semua jurusan dibuka. Nah, ayo sekarang semuanya bermimpi, kita yakin bahwa suatu hari kita nanti akan bisa melanjutkan studi kita di kampus impian kita semuanya. Baik yang kampus dalam negeri, baik yang kampus luar negeri, semuanya sama. Ayo semuanya kita melanjutkan studi kita. Dengan seperti itu, nanti kita akan punya kemampuan atau kompetensi yang lebih tinggi lagi. Itu ya. Nah, ini adalah kampus saya, teman-teman. Saya terlahir di Kota Nganjuk, di Kabupaten Nganjuk. Ini bukan kota, tapi kabupaten. Nah, saya tinggal di kabupaten yang dari kota itu sekitar 30 km. Waktu itu saya masih ingat SD saya, SD saya itu adalah SD dengan temboknya itu berupa papan kayu, jadi bukan tembok. Nah, saya tidak punya mimpi waktu itu, tapi begitu saya masuk ke pondok, saya akhirnya punya mimpi bahwa suatu hari saya harus melanjutkan studi saya ke mana? Ke Inggris. Nah, kemudian SMA, setelah SMA saya melanjutkan studi di Malang. Nah, di Malang ini saya semakin meyakini bahwa suatu hari saya harus ke Inggris, tepatnya di London. Nah, ini adalah kampus saya ya. Ini adalah Big Ben, kemudian ini adalah London Eye. Ini pas tepat di jantung kota London. Nah, saya yang dari kabupaten, yang dari desa dengan kondisi sekolah yang papan dari kayu, kemudian tidak punya fasilitas untuk belajar bahasa Inggris. Saya tahu bahasa Inggris itu mulai SMP. Nah, saya masih ingat membaca one itu one, jadi bukan one. Nah, itu karena saya memang sangat tidak mengerti bahasa Inggris. Dan sources untuk belajarnya pun tidak ada. Nah, itu adalah kondisi saya saat itu, artinya kalau Anda saat ini punya sesuatu yang lebih dari saya yakin Anda bisa melebihi apa yang saya dapatkan. Gitu ya. Nah, ini buat motivasi bahwa saya mulainya bukan dari zero, tapi mulainya dari minus, karena memang kondisinya dulu jauh daripada yang sekarang ada. Jadi untuk belajar, untuk sumber-sumber untuk memotivasi diri itu jauh sekali dulu sama sekarang. Jadi Anda yang hari ini punya kesempatan untuk belajar, punya kesempatan untuk mengembangkan diri, punya kesempatan mengejar beasiswa, ayo semuanya kita niatkan semoga kita semuanya ditakdirkan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Nah, ini tadi saya lupa untuk memulainya. Jadi sebelum kita mulai ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini memberikan manfaat buat masa depan kita, buat hidup kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa ya. Oke, sekarang saya akan memulainya dari ini ya. Mengapa beasiswa? Jadi sebelum kita mengejar beasiswa, kita harus tanya, mengapa sebenarnya kita harus mencari beasiswa? Jadi teman-teman, beasiswa ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan kompetensi kita. Jadi seperti kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita itu manusia akan dihargai berdasarkan dari kompetensi yang dia punya. Jadi bukan dari bentuk badan, bukan dari ketampanan, kecantikan, tapi dari kompetensi yang dia punya. Jadi kalau dia bisa ini, bisa itu, dia punya kemampuan yang tinggi, otomatis dia akan dihargai di lingkungannya, di sekitarnya, kemudian di komunitasnya, sehingga dia punya peranan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Yang kedua adalah dengan beasiswa kita bisa meraih, kita bisa menempuh pendidikan kelas dunia. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya berhasil kuliah dan lulus dari King's College London. Nah, itu adalah pendidikan kelas dunia yang hanya bisa saya dapatkan kalau saya mendapatkan beasiswa. Karena memang biayanya sangat mahal. Kemudian yang ketiga adalah dengan mendapatkan beasiswa, kita nanti tentunya akan punya ilmu. Nah, ilmu itu nanti bisa kita terapkan untuk membangun negeri. Jadi daripada kita mencaci maki keadaan negeri ya, misal ini koruptor kok banyak sekali, ini kok seperti ini. Nah, ayo kita perbaiki negeri ini dengan cara belajar, kemudian kita kembali ke Indonesia, kita kembali ke masyarakat untuk mengabdi, memberikan sesuatu untuk memperbaiki keadaan Indonesia. Jadi Indonesia masalahnya kompleks sekali. Dengan mendapatkan beasiswa, dengan ilmu yang baru, kita mempunyai kesempatan untuk memberikan kontribusi untuk negeri. Nah, kayak saya seperti ini ya,
Saya mendapatkan beasiswa ke Inggris, saya belajar mengajar bahasa Inggris, saya balik ke Indonesia, saya di sini bisa sharing dengan teman-teman, oh ternyata beasiswa seperti ini, oh ternyata belajar bahasa Inggris seperti ini. Dari situ saya bisa membantu teman-teman. Nah, nanti sama, teman-teman kalau sudah mendapatkan beasiswa, sudah selesai studinya, bantu yang lain, bantu yang lain. Nah, dengan seperti itu nanti masalah-masalah negeri ini akan terurai dan bisa menjadi negara maju, gitu ya. Jadi itu alasan mengapa kita harus mengejar beasiswa. Oke. Nah, untuk yang LPDP ini, terus terang saya tidak akan menjelaskan secara detail satu persatu ya. Sekali lagi, Anda punya kewajiban juga untuk membaca. Jadi, kewajiban bagi pencari beasiswa itu salah satunya adalah harus mau mencari informasi. Nah, nanti link untuk PDF-nya, informasinya nanti akan saya bagikan di grup WA, yang grup WA webinar LPDP ya. Oke. Untuk beasiswa LPDP pada dasarnya dibagi 3 ya, afirmasi dibagi lagi 3, kemudian targeted ya untuk CPNS, Polri, kemudian beasiswa umum. Ini nanti untuk yang Anda memang bergerak di bidang umum. Jadi Anda tidak terikat kampus, Anda tidak bukan PNS, Anda bukan daerah tertinggal dan lain sebagainya. Ini yang beasiswa umum. Nah, saya kemarin mendapatkan yang beasiswa umum karena saya tidak berangkat dari kampus, tapi saya berangkat sendiri. Jadi kalau Anda tidak berafiliasi, tidak bekerja di kampus, tidak bekerja di sebuah instansi, misal Anda belum punya ikatan kerja dengan yang lain, nah itu nggak apa-apa, nanti Anda bisa mencoba yang beasiswa umum, gitu ya. Nah, nanti yang saya jelaskan ini adalah overall dari kesemuanya. Syarat-syarat umumnya, untuk syarat khususnya nanti Anda bisa lihat langsung di linknya beasiswa LPDP. Oke. Nah, secara umum ini syaratnya tentunya jelas ya, harus S1 untuk yang magister, harus S2 untuk yang dokter. Nah, kalau Anda misal sudah selesai S2 mas 2 lagi nggak bisa. Kemudian kalau dokter mau dokter lagi juga nggak bisa. Kemudian syarat umum adalah surat rekomendasi dari universitas. Ini kalau in case Anda belum bekerja ya, belum bekerja, sudah lulus, nanti Anda bisa minta surat rekomendasi dari universitas. Tapi kalau Anda sudah lulus, sudah bekerja, nanti bisa Anda minta surat rekomendasi dari tempat kerja ya. Surat rekomendasi itu penting. Nah, ini tips dari saya untuk surat rekomendasi adalah caranya minta ke bagian atau ke orang yang punya hal yang sama dalam pekerjaan. Jadi misal Anda masih mahasiswa yang mau lulus. Jadi misal sudah lulus ya, dapat SKL gitu, nanti Anda minta ke dosen pembimbing. Nah, karena dosen pembimbing ini yang tahu kompetensi Anda seperti apa. Nah, kalau di tempat kerja, Anda bisa minta ke HRD, Anda minta bisa langsung ke manajer atau ke direkturnya yang memberikan pernyataan bahwa Anda punya kompetensi yang bagus. Nah, ini saya punya cerita waktu saya meminta surat rekomendasi karena saya mendirikan lembaga sendiri kan ya. Saya nggak punya atasan. Nah, saya akhirnya punya cara. Saya kebetulan punya murid privat untuk bahasa Inggris. Beliau ini seorang profesor di salah satu kampus di Kota Malang. Nah, kemudian saya minta ke beliau untuk memberikan surat rekomendasi. Dan beliau mau. Nah, karena beliau sibuk, saya bikinkan surat rekomendasinya. Saya setorkan, Prof, ini Prof kira-kira seperti ini. Profesornya ACC langsung tanda tangan, stempel, sudah saya masukkan dan alhamdulillah keterima. Jadi kalau Anda punya koneksi yang bagus dengan misal di jajaran profesor atau dia seorang dokter, itu nanti akan lebih bagus lagi. Atau kalau dia punya pengaruh yang besar, misal beliau ini adalah ketua dari organisasi keagamaan, misal dari PBNU atau dari Muhammadiyah atau dari yang lainnya, itu nanti bisa Anda mintai surat rekomendasi itu untuk meyakinkan bahwa Anda ini adalah kandidat yang sangat potensial mendapatkan beasiswa. Karena gini teman-teman, rekomendasi itu fungsinya adalah memperjelas Anda ini siapa. Kan Anda nggak tahu, ini orang ini siapa sebenarnya, tapi kalau nanti ada profesor yang ngomong, ada dokter yang ngomong, oh berarti ini punya kompetensi
yang baik. Jadi itu tips dari saya untuk meminta surat rekomendasi. Oke, berikutnya. Nah, ini sekarang, ini untuk syarat bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini ada update terbaru untuk syarat bahasa Inggris dari beasiswa LPDP. Yang diterima ya, yang diterima sekarang ada perubahan. Kalau dulu ada ITP, ada IBT, ada IELTS, ada TOEIC. Nah, sekarang yang TOEIC dihapus ya. Yang diterima adalah TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, sama punyanya Pearson ya, namanya PTE, Pearson Test English. Nah, itu sekarang menggantikan yang TOEIC. Nah, cuma ini saya memberikan advice ya, yang paling mudah, yang paling murah ya. Satu, untuk yang S2 dalam negeri ini pakai yang TOEFL ITP. Ini bisa pakai IELTS, bisa pakai TOEFL ITP, bisa pakai punyanya Pearson. Tapi yang paling murah adalah yang TOEFL ITP. Nah, jadi kita kalau nyari beasiswa nggak usah yang gaya-gayaan ya, saya harus pakai yang IELTS aja dalam negeri supaya lebih kuat, jangan. Kalau memang diperbolehkan ITP, ambil aja yang ITP karena ITP biayanya lebih murah. Kalau gagal, Anda ruginya nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau IELTS Anda gagal, ruginya nanti terlalu banyak. Kemudian untuk yang S3, Bapak Ibu dosen yang mau S3, nah ini nanti skornya 530 untuk yang TOEFL ITP. Nah, nanti jangan sampai pakai yang TOEFL yang prediksi. Kemudian yang ketiga, untuk S2 luar negeri IELTS-nya 6,5, S3 luar negeri mintanya IELTS 7. Jadi Bapak Ibu dosen, teman-teman yang mau S3, nanti kalau mau di luar negeri IELTS-nya minimal 7. Ini tinggi nih ya. Nah, oleh karena itu kita harus persiapkan bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah saran dari saya untuk tes bahasa Inggris yang bisa Anda gunakan ketika Anda apply beasiswa LPDP. Apakah boleh saya pakai TOEFL IBT? Boleh. Apakah boleh pakai Pearson? Boleh. Ya. Tapi untuk yang dalam negeri, saya sarankan ambil yang ITP saja karena tesnya ini sangat murah. Nah, untuk tesnya, saya kasih tahu ya. Mungkin banyak teman-teman yang bingung masalah tes. Oke, satu. Tes TOEFL ITP di kami di Royal English kami mengadakan tes TOEFL ITP online setiap hari Senin. Oke. Tapi untuk yang tes IELTS itu belum ada yang online. Anda harus ke tes centernya. Nah, tes centernya itu ada 3. Yang satu ada namanya IALF, kemudian ada namanya British Council, kemudian ada namanya IDP ya. IDP, BC sama ILF. Nah, ini di beberapa kota besar adanya ya. Jadi kalau misal di Jawa Timur itu ada di Malang, kemudian di Surabaya, kemudian kalau Jawa Tengah itu di Semarang, kemudian di Jogja, di Bandung, di Jakarta. Nah, kalau yang di daerah Sumatera nanti Anda bisa googling sendiri di mana, di Kalimantan di mana, nanti di kota-kota besar biasanya ada. Ini bagi teman-teman yang mau tes IELTS ya. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan tes IELTS sekarang bisa online, belum ada ya. Update terkini belum ada tes IELTS online. Kemudian teman-teman, jangan ada pikiran bahwa Anda nanti bisa membeli tes TOEFL ITP, tes IELTS ini di Bukalapak, di Lazada, di Tokopedia, jangan ada pikiran seperti itu. Karena pasti itu nanti akan ketahuan dan pasti gagal. Kenapa? Karena nanti waktu hari H ada verifikasi data. Jadi kalau Anda misal, oke saya beli di Bukalapak, di Tokopedia, memang ada TOEFL yang palsu seperti itu ada. Tapi kalau Anda tetap paksakan pakai itu akan menguras tenaga Anda. Karena nanti akan ada verifikasi. Nah, verifikasinya nanti akan ketahuan ini palsu atau tidak. Jadi jangan sekali-kali cheating ketika Anda melakukan sesuatu yang baik ya. Oke, itu pesan dari saya. Oke, ini untuk yang syarat bahasa Inggrisnya. Kemudian berikutnya adalah tahapan yang akan Anda lewati. Tahapannya ini ada 3. Kalau dulu saya cuma ada 2. Nah, tahapan pertama ini adalah namanya seleksi administrasi. Administrasi itu gimana sih? Jadi gini, administrasi ini sebenarnya tes yang menguji kemampuan Anda memahami perintah. Misal kayak gini, yang dikumpulkan adalah tes TOEFL ITP. Nah, Anda mengumpulkannya tes TOEIC. Ya sudah, otomatis di administrasi Anda tereliminasi. Kenapa? Karena Anda tidak bisa memahami perintah administrasi. Jadi di administrasi itu sudah screening awal, Anda mematuhi aturan apa tidak.
Mintanya apa, dikasih apa itu harus sinkron. Kalau mintanya A, ya sudah dikasih A. Mintanya B, dikasih B. Mintanya C, dikasih C. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Itu untuk yang administrasi. Kalau administrasi sudah beres, kita masuk ke seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Jadi ini ada tes yang kayak apa namanya, kayak CPNS seperti itu ya. Kemudian nanti kalau sudah, nanti masuk ke seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini ada tiga ya. Yang pertama adalah leaderless group discussion. Kemudian yang kedua, verifikasi. Nah, ini kalau Anda beli TOEFL, beli IELTS-nya di Bukalapak, di Tokopedia, nanti apa namanya gagalnya di sini. Kemudian yang ketiga adalah interview. Nah, ini saya jelaskan perbedaannya. Leaderless group discussion ini nanti ada diskusi. Ada kasus, diskusi, kemudian nanti ada psikolog melihat orang ini kira-kira bisa memecahkan masalah apa tidak. Gitu ya. Kemudian verifikasi. Nah, ini saya pernah, waktu itu barengan saya ini, nangis dia gara-gara waktu submit, IELTS-nya masih berlaku. Waktu verifikasi, IELTS-nya 1 hari, melebihi dari masa aktifnya. Jadi, waktu itu tanggal 15 Juli, IELTS-nya itu expired-nya tanggal 14 Juli. Jadi 1 hari. 1 hari itu sudah expired, maka dia ditolak di verifikasi. Dia nggak bisa lanjut interview, padahal dia sudah masuk ke leaderless group discussion. Nangis ini teman apa namanya sebelah saya ini gara-gara masalah verifikasi ini. Jadi teman-teman pastikan tes bahasa Inggris Anda masih valid 2 tahun. Jangan sampai melebihi itu. Kalau misal masih ragu, tes lagi supaya waktunya ini aman. Gitu ya. Nah, di interview ini yang paling challenging. Di sini kita benar-benar dikupas habis. Apa yang harus Anda lakukan ketika di interview itu adalah yang pertama memahami apa yang akan Anda ambil waktu kuliah ya. Karena di sini nanti ada 2 profesor sama 1 psikolog. Nah, apa fungsinya? 2 profesor ini menguji kesiapan Anda untuk studi. Jadi kalau Anda mau ke Inggris, Anda mau ke apa namanya Amerika, Anda mau ke Australia, dites kira-kira Anda sudah siap atau belum. Kemudian untuk psikolognya ini nanti menanyakan kontribusi Anda itu apa. Nah, kalau Anda berbohong, nanti psikolognya ini tahu, oh ini berbohong. Nah, maka nanti akan dieliminasi. Ya. Nah, ini nanti tesnya menurut saya, pengalaman saya sangat sulit karena pertanyaannya luar biasa. Saya tidak membayangkan seperti itu sebelumnya. Jadi memang harus benar-benar disiapkan, terutama yang untuk interviewnya ini. Nah, itu adalah tahapan-tahapannya. Nanti seperti apa, informasinya googling aja, nanti Anda bisa baca-baca banyak. Dulu tips saya seperti itu, saya banyak baca dari Google terkait dengan step-stepnya, tahapan-tahapannya. Mungkin di YouTube juga ada, nanti silakan dicari. Pokoknya kalau Anda mau beasiswa, Anda harus cari informasi sebanyak-banyaknya. Oke, gitu ya. Oke, next sekarang. Nah, sekarang tadi tips mencari surat rekomendasi sudah saya jelaskan ya. Cari orang yang punya pengetahuan tentang Anda. Kalau bisa usahakan dia seorang yang punya posisi, seorang doktor atau seorang profesor, atau dia kepala, manajer dan sebagainya. Pokoknya dia yang punya posisi dan dia punya apa namanya, punya kompetensi yang mumpuni sehingga memang rekomendasinya nanti dianggap. Nah, ini berikutnya saya akan memberikan tips bagaimana memilih jurusan. Nah, ini krusial sekali masalah memilih jurusan. Kenapa demikian? Karena kadang kalau Anda terlalu idealis dengan jurusan Anda nanti bisa ditolak. Ya, jadi ini adalah tips dari saya bagaimana memilih jurusan. Oke, sebelum Anda memilih jurusan, Anda harus tahu masalah apa yang akan Anda selesaikan. Ya, masalah apa yang Anda akan selesaikan. Kemudian ya nomor 1 ya, masalah. Masalah apa? Kemudian yang kedua, Anda ini pengen kemana? Nah, ini harus disinkronkan. Sudah? Kemudian nomor 3, ini Anda kemas. Nah, ini caranya. Masalahnya apa yang mau Anda perbaiki di Indonesia, kemudian Anda ini pengen kemana, kemudian gimana Anda ngemasnya. Maksudnya gimana gini? Misal, ini saya berikan contoh, ini adalah saya. Saya ini terus terang dari SMP itu pengen ke Inggris. Oke?
Kemudian saya bisanya ya mengajar bahasa Inggris, ya. Saya bisanya mengajar bahasa Inggris. Nah, saya cari masalah. Masalah bahasa Inggris di Indonesia itu apa? Nah, jadi ini kita itu cari masalah dulu. Masalahnya apa yang ada di Indonesia? Nah, ini nanti yang kita ajukan ke LPDP. Kalau kamu tahu nggak masalahnya bahasa Inggris di Indonesia? Nggak tahu. Lalu terus kamu mau mecahkan apa? Nggak ada kan? Nah, tapi kalau Anda mencari masalah, oke, nanti Anda akan ketemu. Contoh ini ya. Ini Anda bisa kita pakai logika bareng-bareng, saya yakin Anda nanti pasti paham dengan masalahnya. Perhatikan. Indonesia saat ini itu menduduki peringkat kemampuan bahasa Inggris 61 ke 61. Nah, ini rendah apa tinggi? Nah, ini perbandingan ya. Vietnam ini yang bukan negara jajahan Inggris, ini dia ada di 51. Malaysia, Filipina itu di 30 sama di 14. Singapura, tetangga kita pas itu, yang kota kecil itu, dia ada di peringkat 3. Nah, ini urutan negara-negara non-English native yang bukan pembicara asli bahasa Inggris, diurutkan kita ada di 61. Nah, ini saya melihatnya sebagai masalah. Ya enggak? Masalah kan? Nah, masalah, bahasa Inggris kita bermasalah ini. Oke, kalau punya masalah gimana? Kita cari solusi. Solusinya kemana? Kemana lagi? Kalau bukan ke Inggris. Nah, ya kan? Kemana lagi kalau bukan ke Inggris? Nah, saya udah mikir, saya mau ke Inggris nih. Pokoknya masalah saya gimana larinya itu adalah ke Inggris. Misal, Anda di bidang teknologi. Kemana lagi larinya kalau bukan ke Jepang? Nah, dari situ Anda langsung lihat mana Jepang kampus terbaik untuk teknologinya. Kemudian Anda kemas. Ya, jadi masalah itu dikemas dengan kemana Anda ingin studi. Nah, dari situ nanti akan sinkron hubungannya itu seperti apa. Jadi itulah tips memilih jurusan. Nah, cara meyakinkan pihak LPDP itu caranya dengan menunjukkan data. Jadi kita kalau ngomong jangan ngomong asal, tapi kita harus pakai data. Peringkat 61 ini ada datanya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kemana saya harus belajar ke Inggris. Inggrisnya jangan asal Inggris. Nah, saya harus mensinkronkan pengen saya Inggris di mana dan pengennya LPDP Inggris di mana. Nah, caranya seperti ini. Saya terus terang adalah penggemar sepak bola. Saya penggemar salah satu klub dari kota London namanya Chelsea. Nah, berarti apa? Berarti gimana caranya saya bisa tinggal di London, saya bisa kuliah di London, kampus terbaik, tapi saya tetap bisa lihat Chelsea. Nah, ini adalah sinkronisasi ya. Ini saya berikan tipsnya ya. Oke, kita lihat ini ya. Nah, ini oke. Nah, ini caranya ya. Oke, pokoknya ada pertanyaan silakan tuliskan ya. Silakan tuliskan. Nah, ini ada alat untuk mencari ranking yang diakui oleh LPDP. Namanya World University Ranking ya. Ini namanya Times Higher Education. Ini Anda klik nanti, tulis saja diklik Times Higher Education. Nah, kemudian Anda cari ini ya, misal ya. Anda cari ranking. Anda cari ranking. Oke, ini ya misal kayak gini. Anda klik World University Ranking. Tapi ini dalam negeri ya. Kalau luar negeri mungkin bisa kita cari ini di regionnya, di kota, di negaranya. Nah, misal Anda mau ke kampus terbaik dunia di Oxford, silakan. Nah, ini ya. Anda kalau mau ke sini dan sudah diterima dapat unconditional, itu hampir pasti sama LPDP keterima. Karena jarang banget yang keterima di sini kecuali anak-anak yang memang benar-benar super IQ-nya super ya. Oke, ini urutannya ya. Misal nih, saya menginginkan di nggak usah jauh-jauh, misal saya mau ke Singapura saja deh, nggak usah jauh-jauh. Nah, ini ternyata NUS National University of Singapore ini nomor 25. Ya sudah, Anda paparkan bahwa ini kita punya kedekatan dengan Indonesia, bahwa NUS itu punya ranking yang sangat baik yaitu di 25 besar dunia. Nah, data ini dari mana? Dari
Times Higher Education. Nah, ini nanti Anda sampaikan menurut Times Higher Education, NUS menduduki peringkat 25 dunia. Nah, dengan belajar di NUS, saya otomatis tidak perlu jauh-jauh meninggalkan Indonesia sehingga saya tetap bisa pulang untuk berkontribusi dengan Indonesia selama saya studi dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa sinkronkan antara kedekatan Indonesia sama Singapura. Kalau misal mau ke China, bisa misal di Peking University, Anda sampaikan dia nomor 23. Kalau misal dia Anda mau di ITB-nya Inggris, itu namanya Imperial College London. Nah, ini nomor 11. Nah, ini nanti Anda harus pintar-pintar melihat posisi ini untuk Anda tawarkan ke LPDP bahwa pilihan kampus Anda ini yang terbaik menurut Times Higher Education. Dari situ otomatis karena Anda kuliah di kampus terbaik, otomatis ilmunya terbaik, kembali ke Indonesia akan membawa manfaat terbaik dari pendidikan yang Anda dapatkan di luar negeri. Nah, ini cara untuk mensinkronkan antara pilihan Anda, pilihan LPDP sama keinginan Anda mau tinggal di mana. Ya, gitu ya. Nah, ini adalah tips dari saya untuk memilih jurusan. Nah, sudah. Sekarang setelah memilih jurusan, kita akan membahas tips belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Inggris ini teman-teman ini juga hal yang krusial karena ini menjadi halangan bagi teman-teman yang mau melanjutkan studi. Nah, saya fokus yang kedua ya. Yang pertama adalah TOEFL ITP. Oke. Yang kedua adalah IELTS. Oke. Nanti kalau waktunya masih cukup ya, saya akan memberikan contoh simulasi untuk IELTS. Tapi kalau cukup ya. Oke, ini sudah 40 menit. Oke, TOEFL ITP saya percepat ya. TOEFL ITP ya. Oke. TOEFL ITP maupun IELTS ini sebenarnya ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan ya. 1. Anda bisa belajar otodidak. Otodidak dari mana? Anda buka Play Store ya atau App Store, Anda cari aplikasi yang gratis. Aplikasi TOEFL ITP, aplikasi IELTS, kemudian Anda install dan pelajari. Yang kedua, dari Google. Oke, Google contohnya apa? Contohnya misal nanti Anda soal TOEFL ITP diketik, muncul, dibuat latihan. Kemudian yang ketiga dari mana? Dari YouTube. Nah, dari YouTube. Materinya apa? Saya mau belajar TOEFL ITP, diklik TOEFL ITP, nanti keluar. IELTS, nanti keluar. Nah, ini kalau Anda mau belajar otodidak. Yang kedua, Anda bisa kursus. Nah, kursus banyak pilihannya. Ada yang offline. Jadi kalau di daerah Anda ada kursus yang bagus, itu nanti Anda bisa kursus di lokasi tersebut. Anda juga bisa kursus online. Kursus online juga sangat banyak ya. Nanti Anda tinggal googling aja kursus online, termasuk Royal English itu juga kita menyediakan kursus online. Nah, Anda mau yang otodidak atau mau kursus berbayar, silakan. Yang penting Anda harus siapkan bahasa Inggris Anda dengan belajar. Nah, sebenarnya selain belajar menurut ini, ada hal yang perlu kita perhatikan dari kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sebenarnya kebiasaan kita itu juga melatih kita bahasa Inggris. Contoh, mendengarkan musik. Nah, musik itu kalau kita rubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, otomatis akan membuat kita pandai bahasa Inggris. Kemudian bacaan ya, reading. Misal sukanya berita bahasa Indonesia, Anda rubah ke bahasa Inggris, itu juga akan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, saya ada cerita kemarin itu ada ada peserta kursus TOEFL ITP itu yang bersangkutan ini dari 497 naik ke 597. Saya tanya apa rahasianya? Rahasianya adalah belajar. Rahasianya adalah belajar. Nah, 497 ke 597 ini naiknya 100 poin di TOEFL ITP. Nah, ini masih mungkin asal Anda mau belajar. Jadi intinya instrumen apapun yang Anda gunakan, syaratnya Anda harus belajar bahasa Inggris. Karena itu adalah syarat untuk mendapatkan beasiswa. Oke? Jadi banyak sekali sumbernya. Kalau dulu saya nggak ada sumbernya. Kalau sekarang sumbernya banyak, nah ini tinggal Anda mau mengerjakan apa tidak. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tips menulis kontribusi. Nanti kita akan membedah untuk contoh dari saya yang saya gunakan dan approve, dan ini digunakan teman-teman yang lain dan juga approve. Oke ya. Ya, tips menulisnya gini.
siapkan masalah yang menjadi fokus. Ya. Jadi LPDP, beasiswa apapun, ini fokusnya ke masalah. Jadi gini, Anda ini mau disekolahkan, ini untuk menjadi bagian dari pemecah masalah. Nah, sebelum Anda berangkat, otomatis Anda harus tahu, Anda ini tahu masalah nggak sih? Kamu sebelum sekolah tahu nggak masalahnya apa? Nggak tahu, ya sudah, nggak akan pernah dikasih sama panitia. Tapi kalau Anda tahu masalahnya, oke, saya punya fokus ke masalah ini yang mau saya tangani. Kemudian jelaskan bahayanya. Jadi jelaskan bahayanya. Kayak tadi sudah saya jelaskan bahayanya apa. Kemudian yang ketiga, tawarkan solusinya. Solusinya apa? Solusinya adalah saya harus ngajar. Nah, kemudian sambungkan dengan studi yang Anda lakukan. Nah, cuma kalau saya ngajar, ilmu saya masih terlalu pendek, terlalu sedikit. Saya butuh kuliah, saya butuh melanjutkan studi. Oleh karena itu dengan studi ke Inggris, maka saya punya sesuatu yang besar untuk saya bawa balik ke Indonesia. Ini namanya menyambungkan. Jadi yang pertama, siapkan masalah. Kalau nggak tahu masalah ya nanti nggak meyakinkan nanti apa yang akan Anda presentasikan. Kemudian jelaskan bahayanya. Kayak orang promosi gitu loh. Kalau Anda nggak pakai produk ini, bahayanya gini seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita akan membedah kontribusi yang sudah saya beri, yang saya gunakan waktu beasiswa LPDP. Oke, ya. Nah, ini nanti saya bagikan ya. Saya bagikan ke teman-teman. Silahkan dicontek ya, silahkan dicontek, diedit. Nah, ini tadi yang saya jelaskan waktu tips menulis kontribusi ya. Perhatikan ini ya. Kita perhatikan dari baris per baris ya. Oke, yang pertama ya. Ini judulnya jelas, TOEFL untuk generasi muda Indonesia. Jadi berangkat saya ini dari Royal English. Jadi saya menjelaskan tentang kontribusinya Royal English untuk pendidikan. Perhatikan ya. Di paragraf pertama saya menjelaskan bahwa kita ini akan masuk ke masyarakat ekonomi ASEAN waktu itu tahun 2015 ya. Kondisi ini menjadi peluang masuknya investor. Tapi di satu sisi ada tantangan. Nah, tantangannya apa? Banyaknya pekerja dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, dari situ kita tidak bisa memungkiri bahwa bahasa Inggris ini menjadi faktor penting. Kenapa? Karena kalau ada karyawan dari luar negeri, otomatis mereka bisa bahasa Inggris. Kalau kita mau saingan sama mereka, ya kita harus pintar bahasa Inggris. Nah, masalahnya di tingkat universitas tidak ada materi bahasa Inggris. Oleh karena itu, pihak universitas sudah mensyaratkan beberapa tes bahasa Inggris. Tetapi sayangnya tidak dibarengi dengan kursus yang kursus yang mumpuni sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan pelatihan yang baik. Nah, dari situ saya berangkat, kemudian saya menjelaskan tentang pentingnya bahasa Inggris untuk masa depan Indonesia. Kemudian tahun 2012 saya merancang pelatihan dengan materi bla bla bla, pelan tapi pasti, peserta kursus semakin banyak. Kemudian beberapa kali diundang oleh universitas. Saya masih bisa, nah ini saya baru menyampaikan bahwa sebagai lulusan S1 bahasa Inggris dan sastra Inggris, nah, saya merasa ilmu saya sangat sedikit. Oleh karena itu hari ini saya mengirimkan aplikasi beasiswa S2 agar saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Dengan ilmu tersebut saya semakin bisa berbuat lebih banyak untuk Indonesia. Nah, itu yang yang menjadi dasar saya untuk mau melanjutkan studi ke Inggris. Jadi ada masalah yang ingin saya pecahkan, yaitu tentang rendahnya kemampuan bahasa Inggris kita di urutan nomor 61 dunia. Jadi kita pakai data, kemudian kita jelaskan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Nah, tugas Anda adalah Anda harus menciptakan kontribusi yang itu nanti bisa mendukung Anda ini mau kemana. Seperti itu. Nah, Anda harus pikirkan sendiri gimana kontribusi menurut Anda.
Nah, kontribusi itu macam-macam ya teman-teman, tidak harus sama kayak saya. Setiap orang punya kontribusi yang berbeda. Nah, tugas Anda adalah mengemas kontribusi itu agar layak dijual, agar layak untuk dilirik sama LPDP. Jadi caranya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke slide. Ini adalah tips untuk menulis kontribusinya ya. Oke, sekali lagi jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, saya coba cek pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, ini atau saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Oke. Kemudian di bagian terakhir saya akan memberikan namanya the X factor. Nah, the X factor ini adalah faktor X yang sangat faktor X yang membuat kita itu menjadi winner, menjadi pemenang dari yang lainnya. Oke, saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menurut saya, menurut pengalaman saya ini sangat penting. Ya, perhatikan ya. Yang pertama adalah, nah, ini penting sekali. Apapun agama Anda, ini doa dari orang tua. Nah, ini X factor yang luar biasa. Saya mengakui, saya mengalami sendiri apa yang saya alami saat ini luar biasa karena doa orang tua. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya pasti cerita ke orang tua, saya minta doa ke orang tua supaya dimudahkan. Nah, ini saya pernah suatu hari saya ini mau apply beasiswa LPDP. Sudah saya siapkan semuanya, tinggal submit. Tapi saya pengen meyakinkan ke orang tua, apakah kalau saya berhasil mendapatkan beasiswa, saya akan diperbolehkan berangkat ke Inggris. Nah, ini sebelumnya sudah diizini, tapi begitu mau submit, saya telepon lagi. Saya minta izin, apakah saya jika berhasil mendapatkan beasiswa akan diperbolehkan berangkat? Jika tidak, saya akan cancel submission-nya ini, pengumpulannya ini, padahal untuk mendapatkan semuanya itu sangat sulit. Tapi kalau diridhoi, diperbolehkan, maka akan saya submit. Dan alhamdulillah beliau berdua meridhoi, mendoakan, kemudian saya submit, dan meskipun ujiannya sangat sulit, alhamdulillah saya keterima. Nah, doa orang tua ini perannya luar biasa. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mindset. Nah, mindset ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi meskipun sekedar pikiran, ini nanti efeknya itu luar biasa ke kita. Jadi sejak saya SMP saya pengen ke Inggris, SMA saya pengen Inggris, ketika saya kuliah saya pengen ke Inggris, ketika lulus pun saya tetap pengen ke Inggris. Jadi mindset saya tentang Inggris itu bahwa I have to go there. Saya harus ke sana, saya harus kuliah. Nah, ini mindset yang sudah saya tanamkan jauh-jauh hari bahwa suatu hari saya harus ke Inggris untuk belajar. Nah, mindset ini yang membuat saya kuat, membuat saya tangguh ketika ada kegagalan. Jadi sebelum saya mendapatkan beasiswa LPDP ini, saya beberapa kali gagal. Gagal beasiswa AS, gagal beasiswa Chevening, meskipun saya sudah terima sama University of Nottingham, dapat LOE, tapi sama Chevening-nya tidak berhasil mendapatkan beasiswa. Nah, itulah kegagalan-kegagalan itu. Tapi karena saya punya mindset yang kuat, saya akhirnya tetap berusaha supaya bisa mendapatkan beasiswa meskipun dari beasiswa yang lain. Jadi mindset ini ayo kita tanamkan, ayo kita bangun supaya kita punya jiwa yang tangguh. Kalau ada kegagalan kita cepat bangkit dan tetap kita bisa mengejar apa yang kita idam-idamkan ini. Kemudian yang ketiga adalah mental. Nah, mentalnya apa? Mental pantang menyerah. Jadi kalau Anda mau mengejar beasiswa, saran saya Anda harus punya mental pantang menyerah. Kenapa demikian? Karena saya yakin orang-orang yang sukses itu mereka pasti melalui kegagalan-kegagalan. Jadi kalau Anda nggak gagal, otomatis Anda bukan tipikal orang yang akan sukses. Jadi kalau Anda kalau Anda mencoba gagal, maka itu tanda bahwa Anda akan achieve higher. Oke, prinsipnya gini. If you are facing difficulties, you are growing. You are upgrading. If you are facing easiness, you are downgrading. Perhatikan ini ya. Jika Anda merasa sulit, berarti Anda sedang naik. Ya? Jika Anda merasa mudah, berarti Anda sedang turun. Contoh, Anda sekarang belajar subjek he, she, it. Itu mudah apa sulit? Mudah. Berarti kalau mudah, berarti itu pelajarannya anak SD. Masa sudah kuliah S1, S2 kok belajar bahasa Inggris anak SD?
ya kan? Tapi kalau misal Anda belajar IELTS merasa kesulitan, oh berarti Anda sedang naik. Kenapa? Karena Anda mengalami kesulitan. Jadi sulit itu karena menunjukkan bahwa Anda ini sedang naik kelas. Jadi kalau nanti Anda mengalami kesulitan, mentalnya harus tangguh. Kalau Anda mengalami kegagalan, mentalnya harus tangguh supaya nanti Anda tetap tough ketika menghadapi kegagalan-kegagalan itu. Oke. Kemudian berikutnya itu adalah habit. Nah, habitnya apa? Habit orang sukses itu ya. Oke, yang keempat, habit orang sukses, habit ini ya. Ini adalah satu, dia itu nggak pernah berhenti belajar. Habit. Nah, termasuk kalau kita mau beasiswa, caranya gimana? Baca terus, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Itulah habit dari orang-orang yang juara. Kalau dia nggak mau belajar, nggak punya habit untuk belajar, maka dia tidak akan pernah mendapatkan beasiswa, dia tidak akan pernah berkembang. Jadi habit ini sangat penting. Kemudian yang kelima, ya, itu adalah kerja keras. Nah, kerja keras itu gimana? Kerja keras itu tentunya kayak belajar bahasa Inggris, kayak mau konsultasi, mencari rekomendasi, itu adalah kerja keras yang harus Anda lakukan. Karena tanpa itu semuanya, kalau Anda nggak mau kerja keras, Anda nggak mau belajar bahasa Inggris, maka tidak akan pernah Anda mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir ini adalah pribadi. Nah, pribadinya gimana? Pribadinya seperti ini. Jadi prinsipnya gini teman-teman, apa yang Anda tanam, itu pasti Anda akan tuai. Oke, perhatikan ini ya. Anda tanam, pasti akan tuai. Misal kayak gini, kalau Anda sering berbagi apapun ya, maka nanti Anda akan mendapatkan feedback dari apa yang Anda bagikan. Misal kayak gini, simple. Ini ada informasi beasiswa LPDP. Kemudian informasi itu Anda tidak mau sharing sama temannya. Wah, nanti kalau saya sharing, teman saya jadi saingan saya ini. Enggak boleh. Saya harus tutup informasi ini buat saya saja, teman saya yang sekamar enggak akan saya kasih tahu. Nah, karena pikirannya gimana? Karena dia mikir kalau nanti dikasihkan ke temannya jadi saingan. Nah, ini yang keliru. Kalau Anda membagikan informasi ke teman, berarti ini Anda namanya tanam. Habis tanam, Anda nanti akan tuai. Nah, bisa jadi karena dengan Anda membagikan informasi itu, justru Anda yang dapat. Tapi kalau misal Anda membagikan, teman Anda yang dapat, berarti nanti Anda akan mendapatkan yang lebih baik lagi dari yang teman Anda dapat. Itu pasti itu. Jadi kalau Anda tanam, pasti akan tuai. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain apa? Anda mau berbagi ilmu, ya. Anda mau berbagi rezeki, Anda mau berbagi misal kegiatan yang kegiatan sosial Anda bisa kerjakan di lingkungan Anda, itu juga merupakan prinsip dari tanam tuai ini. Dan ini saya sudah lama banget mengerjakan seperti ini. Dan saya hafal banget ketika tanam langsung dia auto tuai. Nah, hal-hal seperti ini yang akan membuat kita bisa mendapatkan kesuksesan. Nah, contoh ya, saya berikan contoh. Kayak ini kan online kan? Nah, saya punya namanya saya bersama teman saya mendirikan namanya Rumah Beasiswa. Nah, Rumah Beasiswa ini kita berikan free kursus beasiswa free, kursus bahasa Inggris free. Ini pesertanya ribuan. Sekarang mungkin ada 20.000. Kemudian kita seleksi siapa saja yang mau ikut, ini kita berikan free. Nah, hal-hal seperti ini bagian dari tanam kami. Apakah saya rugi ngasih kursus gratis kayak gitu? Enggak. Kenapa? Karena justru ketika saya nanam, disitulah saya semakin banyak menuai. Jadi itu di apapun, di beasiswa, di pekerjaan, di rezeki, dan lain sebagainya, tanam tuai ini sangat berpengaruh. Kemudian nomor 7, oke ya, terakhir, yang pribadi bukan terakhir ya. Nomor 7 yang terakhir adalah takdir. Nah, kalau Anda sudah mencoba semuanya ternyata gagal, berarti Anda punya takdir yang lebih baik dari apa yang Anda inginkan. Jadi percayalah bahwa God's decision, keputusan Tuhan itu yang paling baik. Contoh ya, saya berikan contoh. Jadi saya cerita kayak gini berdasarkan apa yang saya alami. Dulu saya ini sangat banget setelah lulus S1 itu pengen banget ke luar negeri. Akhirnya karena ke Inggris nggak bisa, saya akhirnya ke Australia. Nah, ke Australia beasiswa nggak dapat, akhirnya saya ikut yang berbayar. Ternyata begitu berbayar, saya kena penipuan. Nah, ini kan luar biasa. Ya, jadi saya pengennya ke Australia,
Waktu itu saya masih ingat gajinya 30 juta per bulan janjinya. Begitu saya bayar, ternyata penipuan. Nah, luar biasa kan ini apa namanya cobaan yang saya alami waktu itu. Itu tahun 2008. Itu bayarnya sekitar 200 juta rupiah. Nah, kayak gitu. Ini sangat sulit saya terima. Tapi akhirnya saya ditakdirkan bukan di Australia tapi di Inggris. Dan di Inggris saya nggak bayar. Saya gratis, malah dikasih uang saku 33 juta per bulan, kuliahnya gratis, pulang dapat gelar master dari King's College, dan ke sana saya membawa keluarga. Nah, apa yang saya cita-citakan, ini ternyata ada yang lebih baik. Nah, yang lebih baik punya siapa? Punyanya Tuhan. Tugas kita adalah mencoba, dan kita nggak tahu di mana nanti takdir kita. Nah, tugas kita adalah mencoba, kalau gagal mencoba, sampai nanti kita menemukan mana yang terbaik untuk kita. Sama dengan beasiswa, mungkin ada teman jatahnya dapatnya LPDP, dapatnya AAS, dapatnya Fulbright, dapatnya NESO, dapatnya DAT, atau dapatnya beasiswa yang lain. Nah, kita nggak tahu di mana kita mau dapatnya. Tugas kita adalah mencoba, optimis, terus berusaha. Karena dengan seperti itulah kita nanti bisa mendapatkan yang terbaik dari kehidupan kita ini. Gitu ya. Oke. Sekarang saya akan menjawab ya. Ini banyak banget pertanyaannya. Pertanyaan banyak banget, saya akan jawab secara ringkas ya. Oke, sebentar ini. Oke, langkah karena bagi teman-teman saya benar-benar ini TOEFL-nya apakah ada advice untuk case ini? Kalau TOEFL Anda bisa belajar otodidak atau belajar kursus ya. Ada untuk prodi dokter spesialis ya, Kak. Biasanya kapan? Oke, belum ada ya untuk dari dokter Yan Misi. Kemudian apalagi wajib semua peserta yang mendapatkan LPDP karena mendapatkan LOE. Untuk mendapatkan LOE otomatis harus daftar ke universitas ya. Ke universitas. Kemudian apa bahasa yang digunakan untuk personal statement untuk LPDP, itu nanti ada formnya ya untuk personal statement. Kemudian apa tips trik lolos wawancara, Anda nanti bisa googling karena banyak sekali contoh-contoh wawancara. Nah, wawancara kalau menurut saya adalah ini bagian yang paling penting karena di situ Anda harus menjelaskan tentang rencana studi Anda. Kemudian jika IPK yang disyaratkan dalam LPDP kurang, namun syarat memenuhi, apakah masih ada kans untuk mendapatkan beasiswa LPDP? Itu nanti bisa ditanyakan langsung ke call center LPDP, karena setiap tahun kebijakan LPDP berubah. Kemudian LPDP gelombang 2, apakah terbuka untuk targeted juga? Di statementnya tidak ada, jadi kemungkinan itu terbuka untuk semuanya. Jadi tidak ada statement ini harus A, harus B, harus C. Tapi sekali lagi Anda bisa hubungi call center-nya. Kemudian lebih baik daftar mengenal atau saran saya mendaftar menggunakan LOE. Jadi kalau Anda punya LOE semakin bagus. Kemudian cara menentukan topik, disertasi, konsultasi dengan dosen pembimbing sebelumnya ya. Oke, S3 kalian juga memerlukan LOE untuk S3 nanti butuh profesor yang akan membimbing tesis atau disertasinya. Kemudian rencana studi yang LPDP sekarang nggak ada ya. Adanya ini kontribusi. Kemudian apakah yang LPDP harus native speaker? Enggak dong. Yang apply LPDP itu harus orang Indonesia ya. Tidak boleh native speaker. Kemudian untuk kesempatan lebih untuk urusan magister farmasi, magister farmasi manajemen di UGM, nanti silakan dilihat di listnya LPDP ya, Kak Oswin ya. Kemudian dari Kak Ardini, apakah personal teman dan studinya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indo? Saya tidak melihat ini ya, rencana studi ya. Saya lihat tadi cuma ini aja, kontribusi aja ya. Kemudian calon awardee apalagi sama dengan penyelenggara bersama seperti AS, sama ya, mostly sama. Kontribusinya apa? Kemudian apakah benar melalui kuliah tahun depan mengingat pengumuman kelulusan tanpa LOE akhir Agustus. Untuk yang perkuliahan nanti menyesuaikan sama kampusnya. Biasanya LPDP itu bisa tahun depannya. Kemudian apakah punya banyak prestasi agar terima beasiswa LPDP? Ini variabelnya banyak ya. Yang penting kontribusinya ya dari Kak Desta. Kemudian apakah bisa daftar gelombang kedua? Bagaimana benar sampai September? Kalau Anda punya LOE, kemungkinan bisa.
ya kalau LOE yang unconditional. Kemudian LPDP sekarang kan banyak peluangnya, teman tersegmen beberapa. Nah, peluang untuk beasiswa Edgar bisa di mana? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk LPDP saingannya ini bukan temannya, tapi diri Anda sendiri. Jadi LPDP itu prinsipnya adalah Anda ini sudah layak atau belum. Jadi bukan Anda ini sama saingan Anda itu lebih bagus mana enggak, tapi Anda ini sudah layak atau belum. Jadi LPDP ini unlimited. Ada 5.000 yang bagus, ya udah 5.000 berangkat. Tapi ada yang cuma 10 orang yang bagus, ya 10 orang aja yang berangkat. Jadi saingannya bukan temannya tapi Anda sendiri. Kemudian hanya satu kolomnya sudah punya, namun untuk bla 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 belum. Oke. Untuk wajib mempunyai LOE. Saran saya Anda ambil yang kedua saja supaya Anda punya persiapan. Oke, alumni pondok mana? Saya dulu di Pondok Al Islam Nganjuk ya. Kemudian misalnya belum mendapat, mungkin bulan depan jadi gelombang 2. Apakah bisa ya? Sekalian mempersiapkan TOEFL-nya. Lebih ada tes tulis, apa ada kisi-kisinya? Kisi-kisinya silakan di googling ya. Kemudian apply LPDP lanjut studi apa harus experience dulu? Bisa langsung ya. Nah, nanti pengalamannya waktu Anda kuliah itu bisa dipakai. Jalur reguler itu masuk yang umum ya. Peluang antar informasi terkait sama umum gimana? Sekali lagi ya, Mas Hendra ya, tidak ada saingan. Yang ada adalah Anda layak apa tidak. Untuk mendapatkan oleh gimana? Daftar ke kampusnya. Kemudian bisa nanti, oke, apakah curang di bidang kepegawaian? Badan, yes. Ini biasanya dari HRD, berarti otomatis dari bidang kepegawaian. Oke, kemudian tapi lebih lanjutnya dari Mbak Ella nanti bisa langsung konfirmasi ke call center-nya LPDP. Alumni LPDP juga kalau dia punya interaksi ya, jadi misal dulu pengawasnya, dulu ininya bisa. Kemudian, tapi sekali lagi ya, saya sarankan dari internal universitas atau dari tempat kerja. Berapa minimal surat rekomendasi yang diminta? Biasanya 2, kalau bukan dari lembaga keagamaan, misal partai politik yang bisa ya, yang penting dia punya pengaruh. Kemudian boleh berapa orang atau memang satu aja? Oke, saya menggunakan 2. Kemudian berlaku berapa? Untuk ATP semua sertifikat 2 tahun. Mulai kuliah 1 bulan, ongoing nggak bisa ya dari Kak Amila. Kemudian membuat rekomendasi tapi sudah lulus, nah, untuk rekomendasinya apa? Menggunakan yang lama, nggak apa-apa, dari tokoh masyarakat juga nggak apa-apa. Ya, Ketua AUMI juga bisa. Kemudian beasiswa dosen yang dalam negeri jika belum dapat LOE, apakah boleh tanpa LOE yang tadi sesuai dengan daftarnya ya, yang apa namanya periode 1 sama periode 2 itu boleh. Kemudian ini ya LPDP yang nggak punya LOE bisa pakai yang gelombang 2. LOE-nya juga ya, sekali lagi ya, LOE itu harus daftar ke kampus. Apa sih LOE itu? Keterangan bahwa Anda diterima. Itu namanya LOE, Letter of Acceptance, surat penerimaan. Kemudian nggak cukup ya, yang 1 Juni nggak cukup. Anda harus masuk ke yang 8 September. Kemudian suratnya pakai bahasa Indonesia, tapi Anda bisa cek dulu ke LPDP, ditanyakan ke call center yang PDP, apakah harus bahasa Inggris apa tidak. Kalau dulu saya menggunakan bahasa Indonesia. Sampai berapa lama? 14 harian ya dari Kak Budiaji. LN pakai bahasa Inggris. Nah ini sudah ada dari Pak Abdul. Kemudian bukannya belum LOE juga diperbolehkan untuk masuk gelombang 1, tidak ada keterangan khusus menyebutkan kalau gelombang itu hanya bagi yang sudah punya LOE. Oke, sekali lagi teman-teman, untuk informasi valid masalah LOE sama tidak punya LOE, Anda bisa langsung ke call center-nya LPDP. Bisa dihubungi by phone 24 jam, bisa di email juga. Kemudian bisa kita ini tapi di hold ya itu 1 tahun ya, 1 tahun. Kemudian apakah bisa digunakan untuk daftar PDN? Bisa ya. TOEFL yang ITP ya, Kak Gizela ya. Kak Gizela yang TOEFL ITP, bukan yang TOEFL prediction, harus ITP. Kalau tadi bisa, oke, bisa lebih detail lagi terkait di tahapan verifikasi. Verifikasi itu tadi adalah cek apakah TOEFL Anda ini valid apa tidak, ya. Kemudian punya LOE belum termasuk, oke, masuk gelombang 2, oke. Terima kasih Pak Abdul. Jurusan lainnya dengan studi sebelumnya bisa, tapi saran saya linear, ya. Oke, TOEFL real apa dulu kalau misalnya nggak boleh yang diminta ya. Oke. Terima rekan besar, oke, sudah untuk dapat LOE agar bisa S3 luar negeri apakah memang harus? Ya, harus kontak profesor ya, kampus tujuan. Caranya apa? Googling, cari, kirim kayak gitu, itu usaha Anda.
Kemudian harus mau yang conditional, oke. Kemudian bagaimana tips menulis email kepada calon supervisor? Nanti Anda bisa googling ya untuk tips-tips menulis email kepada calon supervisor. Karena setiap orang ini punya tipikal yang berbeda terkait dengan supervisor. Tidak ada ya, Dokter Bahtiar. Untuk yang LPDP sekarang spesialis belum ada, tapi Anda siap-siap aja. Siapa tahu habis ini buka. Kemudian periksa masalah kevalitannya, kemudian tahun berapa ini dikeluarkan, dan lain sebagainya. TOEFL ITP IELTS 2 tahun, oke. Ada verifikasi berkas, nanti pakai bahasa enggak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akan berpengaruh. Dia berbeda dengan saat verifikasi, tidak, ya. Tidak. Jadi nanti Anda bisa pakai yang terbaru nggak apa-apa. Kapan ada course untuk speaking, Pak? Kita bulan Juni ada course untuk speaking. TOEFL yang sebulan nggak ada. Kita ada kursus TOEFL setiap sebulan ada 3 kali. Ya, judul kontribusi kita sendiri yang buat semenarik mungkin. Oke. Ya, tapi bukan oke. Oke, lalu kesempatan berapa kali lamar? 2 kali. Saya nggak tahu ya yang update terkini ya. Kalau dulu saya unlimited, kemudian dibatasi 3 kali. Nggak tahu yang sekarang. Mana misal backgroundnya ilmu pendidikan tapi nggak misteri umurnya masih sempurna gimana? Bisa. Oke ya, ini bisa. Kemudian kalau misal daftar beasiswa yang belum dapat OM, misal terima kampus dengan jurusan A, terus pas B, apakah meskipun jurusan yang terima dengan saat mengajukan. Nah, kalau Anda pindah jurusan harus minta izin dulu. Kemudian LPDP tahun ini 2 kali ya dari Kak Bakhtiar. Oh, tidak ada. Oke, dari Kak Belia. Nah, saya belum tahu ya informasi yang terakhir untuk berapa kali batasannya. Boleh enggak coba daftar lagi di tengah program nggak bisa, ongoing nggak bisa. LPDP tidak menerima ongoing. Surat rekomendasi itu berlaku berapa lama? Misalkan sampel mulai kerja apakah masih berlaku? Saran saya masih di tahun yang sama. Kemudian bla 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 bisa ikut tahap 2 kah? Saya tidak tahu kalau gagal di tahap 1 bisa langsung ke tahap 2. Nah, validnya Anda bisa langsung tanyakan ke call center-nya LPDP. Kalau dulu saya bisa, tapi kalau yang terkini saya belum tahu. Anda bisa langsung confirm ya. Oh, itu nanti LPDP yang menentukan kita mesti ambil. Tidak, kita yang milih ya. Kita yang milih. Oke. Kita yang milih dari yang dikasihkan LPDP. Apabila jika mendaftar untuk tubel maka belum daftar ke. Benar jika mendaftar beasiswa lainnya misal tubel maka tidak boleh mendaftar ke LPDP. Tidak ya. Jadi kalau Anda pakai double itu nggak boleh. Tapi kalau misal Anda S2-nya tubel, kemudian S3-nya LPDP nggak apa-apa. Kemudian oke. Ya, jadi tidak boleh yang tumpuk. Kalau tumpuk nanti kan kasihan temannya kan. Kemudian oke. Oke, kalau ini dari Kak Abdi Tunggal, dulu saya pakai TWIK, waktu masih bisa TWIK saya lulus, verifikasinya, kemudian saya baru ambil IELTS. Tapi sekarang nggak bisa kan, langsung IELTS. Oke, ingin mempersiapkan dulu untuk mendapat beasiswa kuliah 1 ke luar negeri, apakah bisa? Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Test before, persiapkan bahasa Inggrisnya ya, Mbak Karisa. Kemudian nanti ikut OSIS dan sebagainya. Kemudian mendapatkan LOE. LOE ini terkait sama universitas ya. Jadi Anda memang harus daftar ya. Jadi daftarnya gimana ya? Sudah ikut ujian dari kampus karena ini bukan ujian beasiswa. LOE tesnya itu tidak terkait sama beasiswa, itu terkait dengan akademik Anda. Kemudian apakah ada tim mendapatkan LOE? Tipsnya Anda ya otomatis harus daftar. Kalau Anda keluar negeri, maka saran saya bisa pakai agen. Agen biasanya gratis. Kemudian nggak bisa ya dari Kak Thomas, ITP nggak bisa. Kemudian, nah ini dari Kak Aflah, pengarahan LPDP tadi pagi. Good, thank you. Bagaimana ya Mas Sunul? Bingung formnya yang mana? Ada ya formnya. Nanti saya share juga. Kapan pendaftaran ke UNIF-nya setelah lulus LPDP atau sebelum sebaiknya? Untuk mendapat LOE kalau menurut saya sebelum. Jadi sebelum daftar LPDP sudah dapat LOE dulu. Kemudian yang belum dapat kapan pendaftaran ke UNIF-nya setelah lulus LPDP atau sebelum baiknya. Sama oke ya. Tadi sudah saya jawab ya. Kalau kombinasi jika sudah kerja apakah kembali harus instansi atau bla 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 sesuai dengan background-nya ya.
Kemudian LOA, sekali lagi ya, LOA itu letter of acceptance. Jadi keterangan yang memuat bahwa Anda ini sudah diterima sama kampus. Itu adalah LOA. Kemudian, ya nggak bisa ini dari Mbak Anisus ya. LPDP tidak bisa bahasa Inggris, nggak bisa, karena syaratnya bahasa Inggris. Nah, kalau Anda mau beasiswa, otomatis harus belajar. Maka tadi saya bilang, habitnya apa namanya, X factor-nya adalah kerja keras. Jadi Anda harus belajar. Kemudian bagaimana tips membuat IC kontribusi pengalaman ke apply beasiswa kemarin, IC kontribusi. Nah, ini nanti saya bagikan ya dari Kak Afizo. Jika gelombang tidak lolos, apakah boleh ikut gelombang 2? Nah, itu nanti silakan confirm ke admin LPDP langsung. Kalau dulu saya bisa, tapi kalau sekarang saya nggak tahu. Apakah syarat LPDP seperti IPK, TOEFL, atau usia dikesampingkan? Oh enggak, harus komplit ya. Jadi LO itu hanya bagian. Nah, usia, TOEFL itu wajib, IPK juga wajib. Kemudian berpengaruh ya, organisasi itu penting. Kemudian apabila sebagai guru minta rekomendasi ke siapa? Ke atasan, ke kepala sekolah ya. Itu apa namanya bisa dilakukan. Kemudian tanya untuk dosen lebih baik PDP yang targeted, pendidik atau reguler ya, semuanya dicoba karena kita nggak tahu peluangnya di mana. Kemudian oke, ini pertanyaan sama tadi ya. DN daftar ulang ini paling lambat 20 Mei ini, tapi LPDP untuk pendaftaran baru bulan Juni. Apa bisa saya daftar ulang dulu ke Uni? Bila lulus apa diganti oleh PPD? Dari Kak Dika confirm ya ke LPDP-nya langsung. Interview apa namanya, siapkan rencana studinya ya. Apa namanya, apa yang Anda mau pelajari. Itu nanti penting sekali. Kemudian jangan membuat tulisan kontribusi. Apakah fisika memilih beasiswa dalam negeri? Apakah bisa membuat tulisan kontribusi? Iya, harus membuat tulisan kontribusi ya dari Kak Frida. Kalau sudah kuliah S2 tapi mau ngambil LPDP student lain, boleh tidak boleh. Kemudian saya sudah punya LON conditional, daftar ulang ke Uni. Oh, sudah tadi ya. Oke, cara kita validasinya gimana? Nah, nanti ada petugasnya sendiri. Oke, ada kayak verifikasi ke ETS yang ada di Jakarta bisa ya, dari Kak Didit. Kemudian akhir-akhirnya bisa juga kalau, nah ini dari Kak Aflah ini ya. BDP bagus soalnya, apa sistemnya? Jadi call center-nya ada, teleponnya ada, emailnya ada, DM-nya juga ada. Oke, gelombang satu hanya untuk yang sudah punya LE, apakah tidak bisa harus bisa ikut gelombang 2 ya? Oke, cek di mana? Oke, ya, cek sertifikat TOEFL nanti bisa Anda cari di Google, namanya IIEF ya, International Indonesia English Foundation. Kemudian apakah wajib melampirkan LOE untuk gelombang 1? Iya. Kemudian hasil linear dengan jurusan kita tidak. TOEFL tadi sudah saya jawab ya. Untuk rumah beasiswa melalui Facebook, nanti klik aja rumah beasiswa. Linear ini sudah saya jawab ya. Sudah bekerja tapi minta ke kampus nggak apa-apa. Yang lebih boleh lebih dari 1 kali. Oke, terima kasih informnya. Sir, we'll wait for you to send your LPDP form. We will. Oke, terima kasih. Ya, Kak Abdi, kalau boleh tahu call center LPDP dilihat di mana? Di mana yuk? Kira-kira di webnya. Oke. Permisi untuk melamar LPDP harus memiliki enggak, salah satu TOEFL atau IELTS. TOEFL dalam negeri, IELTS luar negeri. Asalnya harus dari kelas reguler. Maksudnya gimana ini? Kemudian rekomendasi walau sudah kerja tapi minta kampus nggak apa-apa. Ini rekaman nanti bagikan dan belum ada ya dari Dr. Mufliha. Kemudian apakah LPDP S2 harus linear dengan tadi sudah saya tanyakan ya. LLN nggak bisa nyusul, ya Kak, nggak bisa. Ini Anda harus ikut yang berikutnya. Kemudian minimal IPK untuk LPDP dalam luar negeri, cari ya di websitenya. Oke, ini sudah dijawab dari Kak Preti. Apakah prestasi publikasi ilmiah bermakul pada ini bisa jadi apa namanya, jadi nilai tambah untuk publikasi? Oke, tidak dibatasi ya, unlimited. Oke, apa ini? Apa link? Oke, nanti saya bagikan ya. Jika mahasiswa S2 UT bisa daftar S3 LPDP. Nah, S3 S2 UT bisa daftar. Yang penting terakreditasi ya dari Ban PT ya, Kak Arlina. Nanti bisa dicek apakah UT terakreditasi Ban PT apa tidak. Ya, gitu teman-teman semuanya ya. Ya, overall kesimpulannya adalah bahwa apa yang kita cita-citakan
itu harus disertai dengan kerja keras yang luar biasa. Nah, nanti kalau gagal itu pasti. Kalau gagal itu pasti. Nah, kegagalan itu yang semakin mendekatkan kita ke fase kesuksesan kita. Nah, sekarang tugas kita adalah mencoba kita siapkan. Kalau belum buka, ya sudah bahasa Inggrisnya, LOI-nya kita siapkan. Apa yang Anda ingin tahu, tinggal googling aja, misal syaratnya LPDP apa, diketik syaratnya apa, cari informasi sebanyak-banyaknya di di Google, itu semuanya nanti pasti akan muncul. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada sharing session di malam hari ini. Marilah kita berdoa semoga ini menjadi pertemuan yang memberikan manfaat buat kita semua. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan apa yang dicita-citakan, yang ingin mendapatkan beasiswa, semoga diberikan beasiswa terbaik. Ya, kalau misal nanti pengennya LPDP tapi ada yang lebih baik dari LPDP, itu nanti juga tidak menutup kemungkinan. Pokoknya tugas kita adalah berusaha dan berdoa. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan kelas dunia, pendidikan di universitas terbaik di dunia. Nah, ini tidak bisa kita kesampingkan bahwa LPDP ini adalah salah satu hal yang bisa mewujudkan mimpi kita. Jadi oleh karena itu, ayo kita siapkan sebaik-baiknya. Jangan asal-asalan, karena nanti kalau asal-asalan nanti akan hasilnya juga akan asal-asalan. Gitu ya. Tidak ada nahkoda ulung yang terlahir dari laut yang tenang. Nahkoda ulung itu terlahir dari laut yang bergelombang, dari gelombang tsunami, dari gelombang petir, badai. Nah, sama dengan beasiswa ini, tidak ada orang yang mendapatkan beasiswa dengan tidur-tiduran. Ya, semuanya harus kerja keras, semuanya harus berdoa. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Sebentar ya, Mbak Dania. Oke, sebentar. Oke, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sunu Farid Latif selaku pemateri webinar kita pada malam hari ini yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Baik, sebelum saya tutup, izinkan saya mengulang kembali terkait dengan kesimpulan webinar malam hari ini. Bahwasanya teman-teman di sini harus memahami dan mempelajari apa saja sih yang menjadi syarat umum, mekanisme seleksi, dan juga bagaimana tadi cara memilih jurusan, dan bekal-bekal lainnya yang harus dipersiapkan, utamanya persiapan bahasa Inggris sejak dini. Dan semuanya itu benar apa yang dikatakan oleh Bapak Sunu, bahwa dapat dilalui dengan baik apabila kita semuanya tetap semangat dan berusaha, serta jangan lupa berdoa. Baik, demikian untuk acara webinar Kupas Tuntas Lolos Beasiswa LPDP 2021 pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemateri dan juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam acara kali ini. Semoga sukses dan diberikan hasil yang terbaik untuk teman-teman yang akan apply beasiswa LPDP 2021. Akhir kata, saya Dania selaku moderator, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Oke, saya close ya. Nanti saya bagikan rekamannya di grup ya.